Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wafik Aziza dengan NIM PO7142 03211034, Prodi D4, kelas A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Pertama, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti yang berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara yang kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah yang berangka tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor atau prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon berangka tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut empat sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara, dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.A. van Ophuizen yang dibantu oleh Muhammad Thaib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimuat dalam kitab Loghat Bahasa Melayu pada tahun 1801. Alasan pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yaitu: yang pertama, bahasa Melayu telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, diterima oleh semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, demokratis, maksudnya tidak membedakan tingkatan dalam pemakaian sehingga meniadakan sifat-sifat feodalisme dan memudahkan orang dalam mempelajarinya. Yang terakhir, reseptif, maksudnya adalah mudah menerima pengaruh bahasa lain atau bahasa daerah dan bahasa asing, sehingga mempercepat perkembangan bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang. Selanjutnya, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ockhuizen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada tahun 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volkskammer atau Rapat Dewan Rakyat, Jahja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya sebagai pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Selanjutnya yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Yang pertama, ejaan Van Ockhuizen yang berlangsung pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ockhuizen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ockhuizen yang berlaku sampai dengan tahun 1947. Selanjutnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang berlangsung pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Selanjutnya yaitu ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang berlangsung pada tahun 1972 sampai dengan 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mashuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Selanjutnya yaitu ejaan Bahasa Indonesia
yang berlangsung pada tahun 2015 sampai sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dimulai pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, sebagai bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara secara resmi dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.